teman-teman pernah dengar istilah kebijakan fiskal? Ini adalah salah satu senjata pemerintah untuk mengendalikan ekonomi negara loh. Yuk simak sampai akhir. Tahun 1930-an dunia itu dilanda krisis ekonomi parah yang bernama The Great Depression. Dan saat itu banyak bank-bank itu kolaps, pengangguran merajalela, dan pemerintah itu cuma pakai kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga, tapi itu nggak cukup. Lalu ekonom John Maynard Keynes muncul dengan ide revolusioner. Pemerintah itu harus aktif belanja, misalnya bangun jalan, jembatan, atau proyek padat karya lainnya. Tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja dan dorong daya beli masyarakat. Nah, sejak saat itu kebijakan fiskal jadi andalan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi. Kamu tahu nggak, pemerintah dalam mengatur kebijakan fiskal bukan cuma ngomongin pajak aja loh. Sini aku jelasin. Jadi gini, kebijakan fiskal itu intinya tentang gimana pemerintah mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Nah, pendapatan itu emang salah satunya dari pajak, tapi bukan itu doang. Ada penerimaan negara, bukan pajak, kayak dividen BUMN, royalti tambang, sama penerimaan lainnya. Terus, duit yang dikumpulin itu dipakai buat apa? Ya buat belanja negara, misalnya bangun jalan, sekolah, rumah sakit, kasih subsidi ataupun gaji PNS. Semua itu termasuk bagian dari fiskal. Jadi kebijakan fiskal nggak sesimpel ngomongin pajak aja, tapi ada instrumen-instrumen fiskal yang harus diperhatikan. Terus, kenapa sih penting banget? Jadi gini, kebijakan fiskal itu salah satu alat negara untuk mengatur ekonomi. Contoh gampangnya, kalau ekonomi lagi lesu, pemerintah bisa menaikkan belanja negara biar ekonomi bergerak. Atau kasih subsidi biar harga barang tetap terjangkau. Sebaliknya, kalau ekonomi lagi panas banget, inflasi tinggi, pemerintah bisa mengurangi belanja atau menaikkan pajak supaya ekonomi lebih stabil. Intinya, kebijakan fiskal tuh kayak rem sama gas. Bisa ngegas ekonomi, bisa ngerem juga. Gimana ya kebijakan fiskal yang diambil pas badai pandemi COVID-19 buat menstabilin balik perekonomian? Di 2020, ekonomi Indonesia itu minus 2,07%. Nah, langkah darurat pemerintah itu ada 3. Yang pertama ada bansos Rp600.000 per bulan. Ini membantu 10 juta keluarga miskin. Yang kedua itu ada subsidi listrik dan BBM. Itu harga solar itu tetap di Rp6.800 per liter. Yang ketiga itu ada kartu pekerja, 11,7 juta pekerja itu dapat pelatihan dari sini. Total pemerintah ngabisin Rp695,2 triliun untuk realisasi program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Hasilnya ada 3. 1. Ekonomi bangkit jadi 5,31% di 2022. Kedua, pengangguran turun ke 4,82% di 2024. Ketiga, inflasi stabil di 3,6%, lebih rendah dari global 6,6%. Tapi ada tantangannya. Utang naik ke 37% dari PDB, tapi masih di bawah batas aman yaitu 60%. Lalu 64% energi batu bara rentan terkena fluktuasi harga. Yang patut diacungi jempol yaitu kemiskinan turun, karena Bansos berhasil selamatkan 1,5 juta orang dari garis kemiskinan. Pemerintah baru aja nyesuaiin nilai kurs untuk bea masuk dan PPN mulai 30 April 2025. Kenapa? Tujuannya stabilkan harga barang impor seperti elektronik atau bahan baku pabrik agar nggak melonjak akibat fluktuasi dolar. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia tetap diprioritaskan. PPh final 0,5% diperpanjang. Pelaku UMKM cukup bayar pajak 0,5% dari omset hingga 2025. Misal omset 1 miliar per tahun, pajaknya cuma 5 juta. Defisit APBN 2025 ditekan. Pemerintah targetkan defisit hanya 2,53% di PDB, lebih rendah dari era pandemi. Artinya, utang negara dikelola hati-hati. Di triwulan 1 2025, belanja negara itu sudah capai 620,3 triliun. Kemana aja sih? Yang pertama itu ada infrastruktur, jadi ada lanjutan proyek seperti IKN dan jalan tol. Yang kedua itu adalah stimulus manufaktur, jadi ada insentif pajak dan kemudahan izin untuk industri lokomotif dan tekstil. Nah, diharapkan dari stimulus ini itu bakal buka lapangan kerja baru. Bank Indonesia dan pemerintah bersinergi hadapi tantangan. BI beli obligasi sebesar 150 triliun gantikan instrumen massa pandemi sekaligus jaga likuiditas pasar. Yang kedua ada digitalisasi transaksi, dorong penggunaan kris dan uang elektronik untuk percepat pertumbuhan UMKM. Lalu yang ketiga ada kendalikan inflasi dengan harga cabai dan bawang dipantau ketat, pasokannya diperlancar. Jadi intinya, kebijakan fiskal bukan sekedar angka, ini tentang nyawa jutaan orang. Semua untuk seimbangkan pertumbuhan dan keadilan. Jangan lupa like untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa!